Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel I Can Learning ya. Di sini kita masih membahas mengenai soal ya. Di sini ada yang nanya soal nih, soal bunga majemuk mencari modal akhir. Loh, ini ya soal apa nih? Soal bunga majemuk ya, bunga majemuk. Apa sih bunga majemuk? Sebenarnya mungkin kalian pernah dengar ya istilah ada istilah nama-nama bunga ya. Ada bunga majemuk, terus ada lagi bunga tunggal sebenarnya ya. Nah, di sini kita belajar bunga majemuk. Apa sih bunga majemuk sebenarnya? Nih sebelum kita ngerjain soal ini, kita sedikit membahas bunga majemuk yuk. Bunga majemuk. Bunga majemuk. Bunga majemuk itu adalah kondisinya adalah dimana dihitungnya modalnya itu dihitung. Modal dihitung berdasarkan modal terakhir ya, modal tahun sebelumnya gitu ya, modal pada tahun sebelumnya itu bunga majemuk. Jadi dia dihitungnya dia berdasarkan modal pada tahun sebelumnya. Misalkan modal pada tahun kelima, berarti dia dihitung berdasarkan modal pada tahun sebelumnya ya, perhitungan modal tahun sebelumnya. Beda dengan bunga tunggal. Contohnya mungkin seperti ini ya. Oke, ditulis definisinya dulu. Bunga tunggal. Bunga tunggal ini modal dihitung. Modal dihitung dia berdasarkan modal awal, ya kan? Nah, jadi contoh kayak gini, kita punya uang misalkan 1 juta ya. 1 juta nih, 1 juta. Set. Kalau kita misalkan pakai bunga majemuk BM ya. Ini kita batasin dulu misalkan set. Nah, ini ada misalkan bunga tunggal. Pada awal ya, pada tahun ke-0 ya. Ini kita pakai permisalan, ini ceritanya ya, pada tahun ini tahun ke-0. Tahun ke-0 itu mesti maksudnya awal mula sebelum kita invest ke bank gitu ya. Jadi bunga majemuk kalau misalkan ini bunganya 10%, misalkan persentasenya itu misalkan 10%. Ceritanya ini semuanya sama nih, bunga majemuk sama bunga tunggal. Ini bedanya doang ya. Ini kita sebelum kita membahas nah, ini ada tahun pertama. Ceritanya ini tahun pertama. Tahun pertama itu dihitungnya gimana? Berarti 10%-nya 1 juta berapa tuh? 10%-nya 1 juta. Ini bunganya berapa? Jadinya berarti ini 1 juta plus 10% ya. 10% itu kan berapa? 100.000 ya. Berarti tinggal 1 juta ditambah 100.000. Nah, ini jadinya pada tahun pertama kalau ini pakai bunga tunggal nih, ini bedanya pakai bunga. Nah, ini masih sama, ini 1.100.000. Nah, ini bunga mah. Kalau bunga tunggal dia ngitungnya juga sama, masih tahun pertama ya. Nah, ini 1 juta ditambah 10%-nya tahun sebelumnya kan ini bunga tunggal berarti ini 10% dari 1 juta. Nah, 1 juta. Ini 10%-nya juga 1 juta. Nah, ini jadinya berapa? Sama ya, 1.100.000. Nah, mungkin agak beda nih di tahun kedua. Pada tahun kedua, kalau bunga majemuk ini kita udah dapat nih 1.100.000. Jadi diginin 1.100.000 ya, ditambah 1.100.000 ditambah, nah ini 10% lagi ya kan, karena bunganya 10%. Tapi 10%-nya dari tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya berapa? 1.100.000. Nah, gitu ya. Jadi berapa tuh? Jadi 1.100.000 ditambah ini berapa nih? 10%-nya berarti 110.000. Jadi berapa tuh? Jadi 1.210.000
ribu ya. Tapi kalau kita pakai bunga tunggal, dia kan tahun berikut ini kan 1.100.000. Nah ini tapi bunganya itu ditambahnya dengan persentase 10% dari tahun awal dia nabung 1 juta. Jadi bedanya itu doang ya. Jadi berapa nih? Jadi 1.100.000 tinggal ditambah 100.000, jadinya 1.200.000. Mungkin itu bedanya ya. Jadi dia kalau bunga majemuk dia berdasarkan modal tahun yang sebelumnya. Nah ini dipakainya yang ini. Nah ini dipakainya yang ini. Tapi kalau yang bunga tunggal dia pakainya yang ini. Nah tuh gitu aja sih bedanya. Jadi makin kalau kita bisa lihat bunga majemuk itu dari tahun ke tahun pasti makin besar gitu ya. Nah sekarang kita ada soal seperti ini. Bunga majemuk PM seorang ayah. Nah ini boleh kita kecilin kan ya biar nggak terlalu apa ya, kita kecilin. Nah kita kecilin nah gitu ya. Wah ini L nya ketinggalan nih. Kita pindahin. Wow ketinggalan L nya. Modal. Oke. Seorang ayah menginvestasikan uang sebesar 3 juta rupiah dengan bunga majemuk sebesar 20% per tahun. Tentukan jumlah investasinya selama 5 tahun. Pertanyaannya, rumus bunga majemuk apa sih? Oke. Modal ya, bunga majemuk. Coba dicatat rumusnya. Untuk bunga majemuk itu rumusnya adalah modal akhir. Modal akhirnya itu ya modal akhir lah ya. MT itu disingkat MT. Nah, modal setelah beberapa tahun gitu ya. Itu rumusnya apa? Modal awal MO, modal pada tahun ke-0 ya, modal awalnya dia nabungnya atau minjemnya berapa. Nah dia pakai rumus gini, 1 plus persentase P itu persentasenya berapa persen dipangkatin dengan T ya. Kita kasih keterangan P itu adalah persentase ini waktu. MO itu modal awal. Kalau ini MT dia modal setelah beberapa waktu tertentu ya, waktu tertentu. Nah jadi gini, ini ada keterangan ya. Keterangannya apa? Ini mungkin ini untuk mengerjakan soal-soal tipe yang lainnya. Jadi satuan P P dan T harus sama ya. Maksudnya apa? Jadi gini, kalau persentasenya itu dalam bentuk tahun ya, maka T-nya waktunya itu juga harus dalam bentuk tahun, diubah menjadi tahun. Misalkan nanti ada soal ya, persentasenya kan 20% per tahun. Misalkan gini, tentukan jumlah investasinya selama 5 bulan gitu. Nah ini kan masih bulan, sedangkan persentasenya tahun. Jadi satuannya harus disamain. Kalau persentasenya per tahun, berarti ya waktunya harus diubah jadi bentuk tahun. Kalau tadi misalkan 5 bulan ya 5/12 jadinya. Oke, itu sih sebenarnya sih catatan ya. Oke, rumusnya kita catat dulu. Di sini kita pindahin dulu rumusnya. MT sama dengan MO dikali 1 plus P pangkat T. Ini rumusnya. Nah, di situ diketahui apa? Diketahui modalnya di soalnya berapa tadi itu? Dia nabung si Ahmad si ayah ya, seorang ayah. Dia 3 juta. Terus apa lagi? 20%, berarti persentasenya 20% per tahun ya, per tahun. Terus waktunya yang ditanya dia dalam berapa tahun tuh? Dalam 5
tahun. Ya, set 5 tahun. 5 tahun. Nah, udah deh, yang ditanya apa? Yang ditanya MT ya. MT. Sekarang jawab. Nah, jawab. Set, kita di bawah. Jawab di sini aja deh biar enak. Set. Jawab. Jawab. Ya. Sekarang kita kerjain. MT sama dengan M0 nya berapa? 3 juta. 3 juta. 3 juta dikali 1 plus persentasenya 20%. Oke, 20% itu kita ubah jadi desimal. 20% itu sama aja seperti apa nih? 0,20. Betul? Ya, jadi 0,2 dipangkatin dengan T-nya. T-nya 5. Berarti 3 juta dikali ini 1,2. 1,2 pangkat 5. Betul? Ya. 1,2 pangkat 5. Nah, 3 juta ini dikali dengan 1,2 pangkat 5. Ayo berapa? Sekitar 2,4 ya, 2,49 ya. 2,49 berarti pakai kalkulator ya ngerjainnya ya. 2,49 dikali 3 juta. Jadi berapa tuh? Sekitar 7.470.000 gitu ya. Ini jawabannya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa like sama subscribe ya channel I Can Learning. Kenapa bisa 7 juta? Ya karena bunganya gede, 20% gitu ya. Jangan lupa like sama subscribe dan tonton video-video channel I Can Learning lainnya. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.